Sifat-sifat fasa. Nah, yang pertama ada fase padat. Fase padat memiliki bentuk tetap, volume tetap, partikel teratur, dan tidak dapat terkompresi. Terikat erat satu sama lain pada partikelnya, sehingga mereka memiliki susunan teratur dan tidak dapat bergerak bebas. Yang kedua yaitu fase cair. Fase cair bentuk mengikat wadah tetapi volume tetap, partikel-partikelnya tidak teratur, tersusun dan bergerak bebas, tidak mudah terkompresi, mempunyai titik didih tertentu. Dalam kesetimbangan fasa, cair dapat berubah menjadi padat melalui proses pembukuan atau menjadi gas melalui penguapan. Yang ketiga adalah fasa gas. Bentuk dan volume mengikuti wadah, partikel-partikelnya tidak teratur, tersusun dan bergerak bebas dengan kecepatan tinggi, mudah terkompresi, tidak memiliki titik leleh dan titik didih tetap. Dalam kesetimbangan fasa, gas dapat berubah menjadi cair melalui kondensasi atau menjadi padat melalui deposisi. Hubungan dengan hukum kesetimbangan fasa. Yang pertama, kesetimbangan dinamis. Hukum kesetimbangan fasa menyatakan bahwa perubahan antara fasa-fasa yang terlibat dalam suatu sistem adalah kesetimbangan dinamis, di mana laju perubahan fasa ke arah tertentu sama dengan laju perubahan fase sebaliknya. Ini berarti jumlah molekul dalam masing-masing fase tetap konstan meskipun terjadi perubahan fase. Yang kedua adalah pengaruh tekanan. Hukum kesetimbangan fasa menjelaskan bahwa peningkatan tekanan dapat mempengaruhi perubahan fase pada umumnya. Peningkatan tekanan akan menyebabkan perubahan fase ke arah fasa dengan volume yang lebih kecil. Misalnya pada tekanan tinggi, fasa gas dapat berubah menjadi fasa cair atau padat. Pengaruh suhu. Hukum kesetimbangan fasa juga menjelaskan bahwa peningkatan suhu dapat mempengaruhi perubahan fase. Peningkatan suhu cenderung mempercepat perubahan fase ke arah fasa dengan titik didih yang lebih rendah. Misalnya pada suhu tinggi, fasa cair dapat berubah menjadi fasa gas. Pengaruh konsentrasi. Pada larutan, hukum kesetimbangan fasa berlaku untuk perubahan konsentrasi zat terlarut atau pelarut. Perubahan konsentrasi dapat mempengaruhi kesetimbangan fasa dalam larutan. Misalnya, peningkatan konsentrasi zat terlarut dalam larutan dapat meningkatkan titik leleh dan titik didih larutan.